Yang pertama, Ralph Dahrendorf. Ralph Dahrendorf lahir pada 1 Mei 1929 di Hamburg, Jerman. Ia berasal dari keluarga sosial demokrat dan mengalami masa Nazi pada masa mudanya. Ayahnya yang seorang anggota parlemen sosial ditangkap pada masa Nazi. Pengalaman ini membentuk cara pandangnya tentang konflik dan kekuasaan dalam masyarakat. Berikutnya, asumsi pemikiran Ralph Dahrendorf. Yang pertama, kritik terhadap struktural fungsional person. Jadi, Ralph Dahrendorf mengkritik teori person yang menurutnya selalu menekankan konsensus dan stabilitas. Kritik utama Ralph Dahrendorf meliputi yang pertama, person terlalu mengidealisasi masyarakat sebagai sistem yang selalu terintegrasi. Yang berikut, mengabaikan realitas konflik dan perubahan sosial. Yang berikut, terlalu menekankan nilai-nilai bersama dan mengabaikan kepentingan yang berbeda. Yang berikut, mengabaikan peran kekuasaan dan otoritas dalam struktur sosial. Pemikiran Dahrendorf tentang teori konflik yang merupakan bayangan terbalik dari struktural fungsional person, yaitu pemikiran fungsional person melihat masyarakat sebagai sesuatu yang statis atau jauh dalam keseimbangan bergerak. Fungsional person menekankan pada ketertiban masyarakat. Setiap unsur di dalam masyarakat menyumbang stabilitas. Sedangkan pemikiran konflik Dahrendorf melihat masyarakat pada setiap titik tunduk kepada proses-proses perubahan. Konflik Dahrendorf melihat masyarakat dan melihat pertikaian ada pada setiap titik di dalam sistem sosial. Dahrendorf melihat masyarakat sebagai penyumbang disintegrasi dan perubahan. Yang berikut, kritik terhadap Karl Marx. Di sini, teori Dahrendorf menolak dan menerima parsial serta perumusan kembali teori Karl Marx. Dalam usaha melakukan penyangkalan parsial teori Karl Marx, Dahrendorf menunjukkan beberapa perubahan yang terjadi dalam masyarakat industri semenjak abad ke-19. Di antara perubahan-perubahan itu ialah dekomposisi modal, dekomposisi tenaga kerja, dan timbulnya kelas menengah baru. Berikut teori konflik Dahrendorf. Pokok teori konflik Dahrendorf itu yang pertama, konsep otoritas dan kekuasaan. Yang berikut, konflik bersumber dari distribusi otoritas yang tidak merata. Berikut, otoritas selalu menyiratkan superordinasi dan subordinasi. Yang berikut, kelompok konflik dalam teori Dahrendorf. Yang pertama, kelompok semu, yang kedua, kelompok kepentingan, dan yang ketiga, kelompok konflik. Yang berikut, konflik dan konsensus Dahrendorf. Menurut Dahrendorf, konflik adalah keniscayaan dalam struktur sosial. Konflik dapat diregulasi melalui institusi. Konsensus minimal diperlukan untuk mengatur konflik. Yang berikut, teori konflik dan perubahan sosial. Dahrendorf melihat hubungan erat antara konflik dan perubahan sosial. Konflik adalah sumber utama perubahan sosial. Perubahan terjadi secara gradual melalui negosiasi dan regulasi konflik. Institusionalisasi konflik memungkinkan perubahan teratur. Perubahan sosial tidak selalu revolusioner seperti yang diprediksikan Karl Marx. Yang berikut, kritik terhadap Dahrendorf. Beberapa kritik terhadap teori Dahrendorf yaitu yang pertama, terlalu menekankan aspek politik dan mengabaikan faktor ekonomi. Yang berikut, kurang memperhatikan konflik yang bersifat informal. Yang berikut, terlalu optimistis tentang kemungkinan regulasi konflik. Yang berikut, kurang memperhatikan aspek budaya dalam konflik sosial. Yang berikut, fokus pada level makro, mengabaikan dinamika konflik mikro.